Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih bersama Pak Ahmad Rifai, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan juga ada Pak Irwan Riswandi, ini Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pak Irwan, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya. Keunggulan jurusan, apa sih gitu? Keunggulan jurusan dibandingkan dengan SMK lain? Ya. Alhamdulillah di SMK PUI Gresik itu kan ada 5 program keahlian apa yang itu? Habib. Yang pertama itu teknik bisnis sepeda motor. Kalau zaman dulu namanya otomotif. Otomotif, oke. Nah, terus yang kedua itu multimedia, atau lebih dekat dengan komputer lah. Komputer. Yang ketiga itu teknik audio video atau elektronika ya, Mas Habib. Yang keempat itu teknik mesin pengelasan. Dan yang terakhir adalah teknik tata kelola logistik. Ada 5 itu ya? Ada 5. Nah, ini semua banyak peminatnya? Alhamdulillah. Atau ada yang favorit gitu biasanya di SMK PUI Gresik? Memang untuk jurusan itu kita khusus di sekolah kita ada jurusan yang lumayan banyak peminatnya ya, yaitu TBSM itu. Apa itu? Teknik bisnis sepeda motor. Oh, itu yang banyak diminati ya. Tapi jurusan-jurusan yang lain juga semuanya ada peminatnya semua. Jadi tergantung siswanya mau kemana gitu kan. Kita arahkan. Baik. Dan ada tesnya. Baik. Oke, tahan dulu, kembali saya ke Pak Rifai ini. Bekal apa yang didapatkan oleh siswa-siswi, ya kan, dari SMK PUI Gresik itu untuk para lulusan sehingga bisa bersaing secara global gitu. Bekalnya apa gitu? Baik, terima kasih Kang Afif. Kalau bekal ya, saya awali dari yang pertama dulu, karena SMK PUI Gresik ini basisnya Islam lah dalam artian, sehingga tentu kita pengen ketika anak sudah keluar itu ya lulus lah ya, ngajinya bisa, sehingga setiap pagi kita ada ngaji. Setiap pagi? Setiap pagi, bahkan itu pukul berapa? Maksudnya jam berapa? Jam 7:15. Oh, jam 7:15 ngaji dulu. Ngaji dulu. Itu bahkan ini di setiap kelas? Seluruh kelas kumpul di lapangan. Oh, di lapangan. Terus? Sehingga bahkan banyak yang hafal juz 30. Semoga kedepannya 30 juz. Tadi itu juz 30 ke kedepannya 30 juz gitu ya. Itu kemudian masalah praktek ibadah, karena nanti akan di industri dan lain sebagainya, sehingga kita harapkan lulusan SMK PUI tetap ibadahnya tetap gitu. SMK PUI Gresik ya? Tetap. Selain itu kemampuan bahasa Inggris ya, ada semacam kayak klub sendiri agar anak-anak yang ini bisa diolah dan lain sebagainya. Tentu kalau keahlian-keahlian yang sifatnya kompetensi akan ada setiap kepala bidangnya itu ya menggrade apa-apa saja, anak itu lulus itu harus bisa apa saja. Sebagai contoh misalkan kalau TBSM misalkan ya anak harus bisa semuanya gitu. Dari kelistrikannya, dari sasisnya, dari engine-nya dan lain sebagainya. Tentu sangat banyak itu. Tapi kita insya Allah semaksimal mungkin mempersiapkan anak itu agar setelah lulus dia bisa kompeten di bidangnya masing-masing. Ya. Tetapi itu untuk membaca Al-Quran ya, itu setiap hari berarti selalu dilakukan di SMK PUI Gresik ya. Mungkin juga bukan hanya SMK, tetapi juga di SMA PUI Gresik dan juga SMP-nya gitu ya. Dan ini semua nanti ketika mau lulus dites juga itu tentang ngaji itu. Dites lagi. Iya. Jadi kita punya program, tidak boleh ada siswa lulus tidak bisa baca. Tidak boleh. Jadi ada guru keagamaan itu ngetes keseluruhan, nanti yang mahir ditingkatkan, yang belum bisa akan mendapatkan perlakuan khusus. Ya misalkan dikumpulkan, kemudian diajar. Dan ini sudah berlangsung lama gitu maksudnya baca Quran ini? Sejak awal berdiri. Sejak awal berdiri, jadi ini terus dilestarikan gitu ya. Oke, dan di samping itu ada keunggulan lain gitu? Tambahannya itu adalah pesantren kilat ya, Pesantren kilat. Itu biasa digelar di bulan suci Ramadan? Bukan. Jadi setiap hari itu ada beberapa anak. Ya kalau dulu kita terhenti karena pandemi saja. Pandemi gitu. Jadi misalkan minggu ini khususnya hari Jumat, Sabtu, Minggu itu anak 15 anak kita masuk ke pondok. Dalam 3 hari itu anak mendapatkan pelajaran agama yang lebih banyak lagi. Kemudian bergilir terus, sehingga anak ketika 3 tahun di SMK PUI Gresik itu minimal sudah mengalami 6 kali pesantren kilat, sehingga ya dengan 6 kali itu kita susun kurikulumnya yang kira-kira dibutuhkan anak nanti setelah keluar dari SMK PUI Gresik. Baik. Kembali saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, SMK PUI Gresik itu dikenal dengan disiplinnya, gitu kan? Ya kan, dikenal dengan sebagai sekolah dengan disiplin yang baik. Bagaimana mereka bisa nyaman
kan kalau disiplin kan anak-anak kadang, waduh ini killer ini kan, ini galak gitu kan. Nah ini bisa senang belajar. Nah dengan disiplin tersebut bagaimana kita? Jadi sebelum siswa masuk itu kita ada tes untuk masuk ke SMK PUI Gresik. Oh, ketika jadi peserta didik baru? Iya, calon masih jadi calon itu ada tes. Psikotes? Psikotes, ada juga tes akademik, ada juga tes fisik. Nah, terus yang terakhir itu nanti siswa akan kita panggil bersama orang tuanya, kita kasih tahu bahwa ini loh tata tertib. Ini baru jadi calon? Baru jadi calon. Jadi kita sodorkan tata tertib yang ada di SMK PUI Gresik itu. Mereka suruh membacanya dan apabila menyanggupinya, mereka langsung suruh tanda tangan dengan orang tua. Nah di situ kan ada tata tertib, contoh harus disiplin, tepat waktu, rambut rapi, pakaian rapi, pulang tepat waktu. Nah jadi giliran mereka sudah masuk, mereka juga sudah menyanggupi sendiri pada saat sebelum menjadi siswa kita gitu. Dan setelah masuk itu kita ada program yang namanya LDDK. Apa itu? Latihan disiplin dan ketakwaan. LDDK itu selama 1 bulan. Nah itu dari segi disiplinnya kita godok di situ, melibatkan bapak-bapak TNI dan bapak-bapak dari Polri juga. Nah setelah itu, setelah LDDK ada yang namanya education camp. Apa itu education camp? Education camp itu kemah, ibaratnya finishing dari program LDDK inilah ibaratnya kita di situ pemantapannya atau yang terakhirnya tahap akhirnya itu. Setelah itu kan siswa sudah adaptasi kan, jadi walaupun disiplin ketat juga sudah terbiasa karena pada awalnya kita sudah gembleng lah ibaratnya. Udah ditempa gitu udah ya. Ditempa jadi nggak kaget gitu. Dan mereka alhamdulillah sudah nyaman. Tidak yang dibayangkan LDDK itu killer atau gitu, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang menghibur, game gitu ya. Baik. Kembali saya ke Pak Rifai. Ini lulusan tersebar di mana gitu? Lulusan SMK PUI Gresik yang masuk maunya data yang ada di sekolah itu? Tentunya beberapa DUDI kan. Karena memang anak juga pengennya ke DUDI, ke perusahaan-perusahaan besar dan lain sebagainya. Bahkan ya kita juga selain DUDI, banyak juga anak yang wira swasta. Karena memang kita didorong dididik gitu ya. Pokoknya anak itu kalau lulus pilihannya kuliah, kerja, jangan sampai nganggur. Kalau nganggur banyak negatifnya. Baik. Pokoknya tersebar di berbagai itu ya, baik wira swasta maupun di perusahaan-perusahaan ya. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Rifai, Pak Irwan, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Pak Rifai, Pak Irwan tentu dan tema yang berbeda. Saya ke Pak Irwan dulu. Pesan untuk pemirsa Pak di rumah, singkat saja silakan. Ya. Untuk pemirsa RCTP yang di rumah dan adik-adik anak SMP atau MTS, mari kita bergabung dengan SMK PUI Gresik. Pokoknya apabila masa depan kalian pengen cerah, kalian pengen kerja ataupun pengen kuliah, jangan ragu-ragu, silahkan daftar langsung ke SMK PUI Gresik. Lebih cepat, lebih baik karena kuota keburu penuh. Baik. Oke, silakan. Terima kasih Kang Afif. Jangan ragu, insya Allah kami terus meningkatkan pelayanan kami. Dari guru-gurunya tentu banyak pelatihan-pelatihan sehingga lebih profesional lagi dalam melayani peserta didik gitu ya. Kemudian terutama dalam hal praktek dan lain sebagainya, kita terus meningkatkan diri untuk melayani sehingga ayo masuk ke SMK PUI Gresik, sangat asyik. Adik-adik yang dari SMP mau praktek kapan saja, praktek apa saja, insya Allah ada di masing-masing kompetensi keahlian. Baik. Oke, terima kasih nih Pak Rifai. Pak Irwan sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.